para sahabat dengan Umar, sementara Umar terus berbicara. Akhirnya Abu Bakar kemudian berbicara dengan menyampaikan ayat. Jadi beliau mendahulukan ayat daripada perasaan. Kata beliau bahwasanya Nabi SAW sudah meninggal karena Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya kau akan meninggal sebagaimana mereka juga akan meninggal. Beliau bacakan firman Allah, ma kana Muhammadun illa wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutilan qalabatum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad kecuali hanyalah seorang rasul dan sebelumnya sudah banyak rasul-rasul yang lain. Bukankah rasul-rasul sebelumnya meninggal dunia? Ya juga Muhammad juga rasul seperti mereka. Umar berkata seakan-akan saya baru pertama kali dengar ayat tersebut, maka beliau pun tersungkur jatuh di atas lutut beliau. Baru pertama kali mendengar ayat tersebut. Sehingga para sahabat semuanya mengulang-ulangi ayat tersebut. Jibril Radio 24 jam non-stop dengerin kajian tanpa ribet. Sahabat yang terbaik sebagaimana perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nabiyyu hayyun naqul, kami para sahabat berkata sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup di tengah-tengah kami, afdalu ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu Abu Bakar. Bahwasanya orang yang terbaik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, ya, radhiyallahu taala anhu. Dan Nabi sendiri yang telah memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Dan khulafa'ir rasyidun yang pertama adalah siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku dia akan melihat banyak perselisihan dalam agama. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, ya, yang mendapat petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigitlah dengan geraham kalian sunnah-sunnah tersebut. Dan yang pertama adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bahkan dalam hadis yang khusus datang dari jalur 8 sahabat, ya, dengan sanad yang hasan, Rasulullah SAW bersabda, iktadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Beriktidaklah, yaitu teladanilah dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar, ya. Dan para ulama menjelaskan ini ada nilai spesial, ya. Kalau khulafa'ir rasyidun 4 orang, Rasulullah SAW mengatakan berpegang teguhlah dengan sunnah mereka, ya. Tapi untuk 2 orang khusus ini kata Nabi SAW, iktadu, yaitu beriktidaklah, yaitu teladanilah 2 orang ini. Jadi tidak terbatas pada ibadah saja, tapi juga pada akhlak mereka, perilaku mereka, ya. Karena lebih dari sekedar mengikuti sunnah-sunnah mereka, tapi juga iktida. Sehingga ketika seorang mempelajari sirah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, selain dia memperhatikan ibadah beliau, juga bagaimana, ya, muamalah beliau, bagaimana akhlak beliau dalam keseharian beliau, karena Rasulullah SAW menyuruh untuk berqudwah kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh para sahabat yang lain, ya. Ibnu Taimiyah menyebutkan beberapa, ya, di antaranya keistimewaan Abu Bakar, yaitu tidak ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun laki-laki yang ketika ditawarkan Islam kecuali pasti ada keraguan, ya. Hanya Abu Bakar yang langsung apa? Menerima, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada di depan para sahabat, ba'athani Allah Subhanahu wa ta'ala ilaikum faqultum kadzabtum wa qala Abu Bakar sadaq. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutusku kepada kalian untuk menyuruh kepada Islam, kalian semua berkata Muhammad dusta. Tapi Abu Bakar mengatakan Muhammad apa? Benar, ya. Jadi dialah lelaki dewasa pertama yang masuk Islam, ya. Lelaki dewasa pertama yang masuk Islam, ya. Dan tidak seorang pun dari sahabat Nabi ketika mendengar Islam kecuali masih ragu-ragu. Yang langsung terima hanya siapa? Abu
Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini keistimewaan yang pertama. Kemudian keistimewaan kedua, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu lah yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menemani perjalanan hijrah beliau dari Mekah menuju Madinah. Ketika para sahabat sudah mulai berhijrah, Rasulullah SAW belum berhijrah. Ketika Abu Bakar akan berhijrah, Rasulullah SAW tahan. Kata Rasulullah SAW, la'alla suhbah. Semoga engkau menemaniku dalam apa? Perjalanan. Ya. Dan kemudian benar, akhirnya Rasulullah SAW memilih Abu Bakar untuk berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sebagian riwayat ketika Abu Bakar menyatakan atau Rasulullah menyatakan Abu Bakar menemani dalam perjalanan hijrah, maka Abu Bakar pun menangis karena saking gembiranya. Sehingga Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat ada orang yang menangis karena gembira kecuali pada hari itu, yaitu menangisnya Abu Bakar karena gembira menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah. Kemudian berikutnya, keistimewaan Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh para sahabat yang lain, seluruh pembiayaan hijrah, kegiatan hijrah semua terkait dengan Abu Bakar dan keluarganya, ya. Mulai dari yang menemani adalah Abu Bakar, yang menyiapkan makanan adalah Abu Bakar, yang menyiapkan kendaraan adalah Abu Bakar, berhijrah melewati rumah Abu Bakar, ya. Kemudian yang memberi informasi ketika Nabi di Jabal Thawr adalah Abdullah bin Abi Bakar, putranya Abu Bakar. Kemudian yang memberikan susu kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW di dalam Gua Thawr adalah budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Sehingga semuanya kegiatan hijrah hanyalah dilakukan oleh keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di antara keistimewaan Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, ketika perang Badar, maka para sahabat sedang berperang, maka Rasulullah SAW meminta Abu Bakar untuk menemani beliau untuk berdoa di Al-Arish. Al-Arish itu semacam bangunan kecil yang kemudian dikasih atap sederhana. Di situlah Rasulullah SAW berdiam bersama Abu Bakar. Yang biasanya bangunan tersebut digunakan untuk mengawasi peperangan. Karena Rasulullah SAW adalah panglima perang, maka beliau di situ mengawasi. Tetapi yang menemani Rasulullah SAW di situ hanyalah siapa? Abu Bakar, dan mereka berdua berdoa kepada Allah agar Allah memenangkan kaum muslimin dalam perang Badar. Sebagaimana ketika Nabi SAW berdoa, kemudian mengangkat kedua tangannya, Rasulullah SAW terus berdoa hingga akhirnya rida selendang beliau jatuh. Sementara Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah selesai berdoa dan Rasulullah SAW belum selesai berdoa. Maka ketika selendang Nabi SAW jatuh, Abu Bakar pun mengambil selendang tersebut, kemudian memasangkan kembali ke pundak Nabi SAW. Dan Abu Bakar berkata, ba'dha munasyadatika ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sebagian doamu sudah cukup, sungguhnya Rabbmu akan mengabulkan doamu. Tapi Rasulullah SAW terus berdoa. Rasulullah SAW berkata, Allahumma ya Allah anjiz wa'dak, Allahumma in tahlik hadhil isabah falan tu'bad. Ya Allah, penuhilah janjimu ya Allah, seandainya kami binasa dalam perang Badar ini, maka engkau tidak akan diibadahi. Dan akhirnya kaum muslimin pun menang. Tapi yang menakjubkan, yang menemani Nabi untuk berdoa siapa? Abu Bakar. Tentunya Nabi memilih orang yang terbaik untuk menemani beliau berdoa dalam kondisi yang sangat genting yang Allah sebut dengan Yaumul Furqan, hari pembeda, yaitu perang Badar. Kemudian di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu taala yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain, bahwasanya beliaulah yang ketika Rasulullah SAW sakit, Rasulullah SAW menyuruh beliau menjadi apa? Imam, ya. Ketika Rasulullah SAW sakit di mana beliau meninggal dunia, Rasulullah SAW bersabda, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami manusia, ya, mengimami orang-orang. Akhirnya Abu Bakar menjadi imam di tengah beberapa hari Rasulullah SAW sakit, dan pernah sekali ketika Abu Bakar sedang jadi imam, maka Nabi pun datang. Akhirnya Abu Bakar mundur, kemudian Nabi SAW menjadi imam. Tapi demikianlah yang dicari oleh Nabi SAW ketika beliau sakit adalah siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara keistimewaan Abu Bakar yang tidak dimiliki yang lainnya, dialah satu-satunya sahabat yang diizinkan oleh Nabi SAW untuk berinfak dengan seluruh hartanya. Berinfak dengan seluruh hartanya. Dan sejarah menceritakan kepada kita, Abu Bakar radhiyallahu anhu berinfak dengan hartanya seluruhnya 2 kali. Ketika hijrah, dia menyerahkan seluruh hartanya untuk hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada harta tersisa di rumahnya, ya.
Sampai ketika ayah Abu Bakar datang marah ya karena Abu Bakar itu Abu Quhafa yang masih kafir ketika itu kemudian menegur putri-putri Abu Bakar, apakah Abu Bakar tidak meninggalkan harta buat kalian? Akhirnya salah satu putri Abu Bakar kalau tidak salah Asma mengatakan ada. Kemudian dia meletakkan sebuah batu dalam sebuah kain, kemudian letakkan di tempat harta. Kemudian dia pegangkan tangan kakeknya, ini ada. Abu Bakar meninggalkan suatu bagi kami, ternyata hanyalah batu. Artinya Abu Bakar benar-benar mengeluarkan hartanya seluruhnya dalam hijrah. Demikian juga kedua kali ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengeluarkan seluruh hartanya ketika perang Tabuk ya. Ketika perang Tabuk Rasulullah SAW memotivasi para sahabat untuk bersedekah sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya amarna Rasulullah SAW bersedekah. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk bersedekah. Fa wafaqa dzalika malan indi. Kebetulan saya lagi punya harta. Dan kata Umar bin Khattab, kalau aku bisa mengalahkan Abu Bakar dalam beribadah, maka saat inilah aku akan mengalahkan Abu Bakar. Faji'tuhu binisfi mali, maka aku pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa setengah hartaku. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma tarakta li ahlik, apa yang kau sisakan tinggalkan untuk keluargamu?" Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Mithlahu, seperti ini aku tinggalkan setengah hartaku, setengah buat engkau ya Rasulullah buat perang Tabuk dan setengah buat keluargaku." Faja'a Abu Bakrin bimalihi kullihi. Tiba-tiba Abu Bakar datang dengan menginfakkan seluruh hartanya. Faqala Rasulullah sallallahu ma tarakta li ahlik. Rasulullah sallallahu berkata, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar berkata, ya taraktu abqaitu lahumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah sallallahu tidak protes karena demikianlah Abu Bakar sudah terbiasa ya berinfak dengan seluruh hartanya. Berbeda dengan sebagian sahabat, ketika hendak berinfak dengan seluruh hartanya ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak diperbolehkan. Seperti Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika beliau bertaubat dalam kisahnya yang masyhur ketika beliau terlambat atau tidak ikut perang Tabuk, maka kemudian beliau pun dihajar, diboikot oleh kaum muslimin selama 50 hari. Kemudian turunlah ayat menerima taubat mereka wa ala thalathatil ladzina khulifu, dan kepada 3 orang yang ditangguhkan keputusan mereka dan akhirnya Allah terima taubat mereka. Kemudian Ka'ab bin Malik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ya Rasulullah, fa inna min taubati." Ya Rasulullah, di antara taubatku aku akan menyerahkan seluruh hartaku di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Jangan. Tinggalkan sebagian apa? Untukmu." Ya. Karena tidak sama antara iman Abu Bakar dengan iman siapa? Dengan iman Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu ya. Wallahu alam, apakah Rasulullah mengizinkan Abu Bakar untuk berinfak dengan seluruh hartanya hanya tinjauan kepada Abu Bakar atau juga meninjau kepada keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Karena seorang laki berinfak seluruh hartanya tidak mudah. Mungkin dia kuat, mungkin keluarganya enggak kuat. Makanya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ingin berinfak dengan seluruh hartanya ketika dia sakit, ketika habis Fatu Makkah dan dia sakit, dia berkata, "Ya Rasulullah, hal atasaddaq bi thulutsai mali?" Ya Rasulullah, apakah aku boleh bersedekah dengan 2/3 hartaku? Kata Rasulullah, enggak boleh. Ini Abu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian fasyatar, setengah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, enggak. Fasuluth, 1/3, kata Rasulullah SAW, fasuluth wa thulutsu katsir. 1/3 itu sudah banyak. Jadi Sa'ad bin Waqqas pun tidak diizinkan kecuali berinfak berapa? 1/3. Kemudian Rasulullah mentaklil, Rasulullah SAW menjelaskan kenapa. Rasulullah SAW, innaka, sungguhnya engkau tidaklah meninggalkan warasatan agniya khairun ya min an taraktahum alatan yatakaffafun nas. Kau meninggalkan keluargamu yaitu dalam kondisi berkecukupan, agniya, tidak minta-minta kepada orang, lebih baik daripada kau meninggalkan keluargamu dalam kondisi berkesusahan, minta-minta kepada orang lain. Di sini Nabi melarang Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berinfak dengan banyak, selain tinjauan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas juga tinjauan kepada keluarganya. Ini isyarat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu berhasil dalam mendidik apa? Keluarganya ya. Sehingga kalaupun dia berinfak dengan seluruh hartanya, Rasulullah SAW biarkan saja. Rasulullah SAW biarkan
biarkan saja. Dan dialah satu-satunya sahabat yang diizinkan untuk berinfak dengan seluruh hartanya. Jadi ini bukan perkara yang mudah ya ikhwan. Kita disuruh berinfak seperempat harta aja. Mungkin kita kuat, istri kita enggak kuat. Mungkin kita kuat, kita diomelin sama orang tua kita. Jadi marah-marahin sama anak-anak ya. Abi itu gaya aja seperempat harta. Duit aja enggak punya, mau seperempat harta ya. Apalagi setengah, apalagi seluruh harta ya. Apalagi seluruh harta ya. Dan kalau sudah berinfak tidak menyesal ya. Karena saya pernah ditanya oleh seorang, kasih pertanyaan, Ustaz saya kemarin infak banyak sekali, terprovokasi, saya menyesal Ustaz, boleh ambil kembali enggak? Jadi enggak gampang infak seluruh harta. Sebagian orang berinfak kemudian menyesali infaknya tersebut. Dia menyesal telah beramal soleh. Ini di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tentunya masih banyak keistimewaan beliau. Ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan segelintir atau sedikit dari keteladanan beliau yang mungkin bisa kita sampaikan. Di antara keteladanan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. Yang menakjubkan itu ketika beliau diangkat menjadi khalifah ya. Diangkat menjadi khalifah. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika diangkat menjadi khalifah ada khilaf di kalangan para ahlu sunnah. Apakah beliau menjadi khalifah ada nas dari Nabi, itu Nabi yang tunjuk, ataukah tidak ada nas? Karena dalam sebagian sabda-sabda Nabi isyarat bahwasanya beliau menjadi khalifah kalau wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi, iqtadu bil ladaini min ba'di, Abi Bakar wa Umar ya. Teladanilah atau berkodwalah kepada dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar ya. Rasulullah isyarat seakan kalau saya meninggal yang jadi khalifah siapa? Abu Bakar, kemudian siapa? Umar. Kemudian juga seperti tadi ketika Rasulullah SAW sakit, Rasulullah SAW memerintahkan yang jadi imam siapa? Abu Bakar. Ini syarat kalau saya meninggal yang jadi imam siapa? Abu Bakar. Dan kebiasaan mereka yang jadi imam adalah yang penguasa. Yang jadi imam adalah apa? Yang penguasa. Amir yang jadi imam. Oleh karenanya ketika dalam perang Dzatus Salasil, ketika Amr bin As radhiyallahu taala anhu baru masuk Islam beberapa bulan, karena Rasulullah SAW melihat kehebatan Amr bin As padahal baru beberapa bulan masuk Islam, maka Rasulullah SAW menyuruh dia menjadi amir pasukan. Kemudian disuruh berangkat dengan ratusan sahabat. Kemudian di antara anak buah pasukan tersebut ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat dari kalangan Muhajirin dan seterusnya. Tetapi ketika salat yang jadi imam Amr bin As. Padahal dia baru beberapa bulan masuk apa? Masuk Islam. Sementara di belakang dia ada kaum Ansar, kaum Muhajirin. Tapi mereka tidak polos karena mereka tahu kebiasaan jadi imam adalah pemimpin. Nah, ketika Nabi sakit sallallahu alaihi wasallam, sakit tersebut mengantarkan kepada wafatnya beliau, yang disuruh jadi imam siapa? Abu Bakar ya. Abu Bakar. Isyarat bahwasanya Abu Bakar yang menjadi khalifah kalau beliau meninggal dunia. Demikian dalam satu hadis juga ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, kalau saya datang kau tidak ada, siapa yang saya temui?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abu Bakar." Ya. Pendapat ini mengatakan Abu Bakar diangkat menjadi khalifah dengan nas, dengan petunjuk, dengan jelas. Nabi mengatakan Abu Bakar jadi khalifah. Pendapat lain mengatakan tidak, hanyalah isyarat. Hanyalah isyarat. Bukti bahwasanya isyarat ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, para sahabat berselisih siapa yang menjadi khalifah. Terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kaum Ansar mengatakan kami menjadi khalifah. Kata Muhajirin enggak, kami jadi khalifah, kalian menjadi penolong khalifah. Dan akhirnya semua sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Wallahu ta'ala bisawab, tapi intinya Abu Bakar akhirnya diangkat menjadi khalifah dengan kesepakatan para sahabat. Ketika diangkat menjadi khalifah, beliau mengatakan, "Inni qad wullitu wa lastu bi khairikum." Sungguhnya aku diangkat menjadi wali, menjadi khalifah, dan aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Ya. Artinya Abu Bakar ketika diangkat dia pun merendah dan dia tidak merasa dirinya yang terbaik.
hanya saja mereka yang memilih beliau, ya. Beliau tidak pernah memilih diri beliau sendiri, tapi para sahabat sepakat untuk mengangkat beliau dan beliau mengatakan, "Walastu bi khairikum," dan aku bukan yang terbaik di antara kalian. Kalau aku salah, maka perbaiki. Kalau aku benar, maka bantulah aku. Lihatlah bagaimana dia menjalankan kekhilafahan, ya. Benar-benar Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berjuang dalam menjalankan pemerintahan, ya. Dan ketika beliau menjalankan pemerintahan, ya, beliau tidaklah, ini yang luar biasa, beliau tidaklah, karena beliau harus berhenti kerja untuk ngurusi kaum muslimin, dan beliau mengambil dari Baitul Mal secukupnya, yang cukup buat dia dan apa? Keluarganya. Kalau ada kelebihan maka beliau kembalikan. Karena dalam Islam Baitul Mal, harta negara adalah milik rakyat seluruhnya. Tidak ada perbedaan antara saya dengan kamu. Semua dalam penggunaan harta tersebut derajatnya sama. Derajatnya sama. Dan bukan milik penguasa sama sekali. Penguasa hanya diizinkan untuk menggunakan untuk kepentingan negara, dan dia boleh mengambil secukupnya untuk kepentingannya dan keluarganya. Untuk kepentingan dan keluarganya. Abu Bakar asalnya dia tidak ingin mengambil dari Baitul Mal karena dia bekerja, namun kesibukan yang luar biasa. Apalagi di zaman beliau merintah 2 tahun dan banyak orang-orang yang murtad. Banyak nabi-nabi palsu muncul dan beliau harus mengirim pasukan ke sana kemari. Akhirnya beliau tidak bisa lagi bekerja dan beliau akhirnya terpaksa makan dari Baitul Mal secukupnya untuk dia dan keluarganya. Dan ini juga yang merupakan fikih dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau berkata, "Inni anzaltu nafsi min malillahi bimanzilati waliyil yatim. In istahsajtu akhadhtu minhu fa idza aisartu radattuhu wa in istaghnaitu ista'faftu." Umar mengatakan, aku ini berurusan dengan harta kaum muslimin, dengan Baitul Mal, seperti waliul yatim, seperti wali anak yatim. Wali anak yatim apakah boleh makan dari harta anak yatim? Boleh. Seperti misalnya ada seorang bapaknya kaya, kemudian bapaknya meninggal, maka jadilah dia yatim. Kemudian anak yatim ini diurus oleh pamannya. Apakah pamannya boleh makan dari harta anak yatim tersebut? Boleh. Kalau bil ma'ruf, secukupnya. Kalau dia perlu dia makan, kalau dia enggak perlu makan. Adapun kalau makan harta anak yatim tersebut tanpa perlu, berlebih-lebihan, maka dosa besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara." Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman, maka telah masukkan api dalam perutnya. Jadi kata Umar bin Khattab, aku memposisikan diriku terhadap Baitul Mal seperti memposisikan diriku sebagai wali dari anak yatim. Kalau saya butuh, saya makan dari harta anak yatim tersebut. Dan kalau saya tidak butuh, saya tidak makan. Kalau saya sudah ambil ternyata saya sudah berkecukupan, saya kembalikan. Ya. Karena ini anak yatim harus diperhatikan. Jangan sampai dia sudah yatim kemudian kita malah gerogoti apa? Hartanya. Harusnya kita perhatikan. Tapi kalau dalam kondisi darurat kita perlu boleh kita ngambil makan bersama dengan dia. Sebagaimana dia makan, karena saya yang ngurus dia, saya boleh apa? Boleh makan. Tapi secukupnya. Kalau berlebihan saya kembalikan. Dan itulah fikihnya Abu Bakar dan fikihnya Umar. Abu Bakar kalau bukan karena ngurusi kaum muslim ini tidak akan ngambil dari harta negara. Tapi karena dia harus kerja mengurusi negara sehingga kerjaannya terbengkalai, ya, dia tidak bisa menggabungkan keduanya, maka dia terpaksa mengambil dari harta Baitul Mal yang cukup buat dia dan keluarganya. Tatkala Abu Bakar meninggal dunia, ini yang jadi perhatian kita. Abu Bakar meninggal dunia, maka Abu Bakar memanggil Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Abu Bakar suruh ngecek, wahai Aisyah, lihatlah hartaku sebelum aku jadi khalifah. Adakah pertambahan hartaku setelah aku menjadi khalifah? Cek dulu, ya. Dicek. Kalau ada kelebihan, kembalikan kepada khalifah setelahnya. Jadi dicek. Sebelum jadi khalifah, duit berapa? Setelah jadi khalifah, duit berapa? Kelebihannya kembalikan. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dia akan meninggal dunia. Maka setelah Abu Bakar meninggal dunia, kami mengecek, ternyata tidak ada harta yang berlebihan dari Abu Bakar kecuali 2, yaitu ada budak yang membantu dia selama ini dan ada
onta yang digunakan untuk keperluan urusan ya. Setelah itu diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Karena khalifah berikutnya Abu Bakar merasa itu bukan hartanya, dia hanya menggunakannya karena keperluan kepengurusan pemerintahan. Maka disuruh kembalikan. Ketika dikembalikan harta tersebut kepada khalifah berikutnya itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Umar pun menangis dan dia berkata, rahmatullahi ala Abi Bakar, laqad at'aba man ba'dahu ta'ban syadidan. Ya, sungguh semoga Allah merahmati Abu Bakar, dia telah melelahkan khalifah selanjutnya. Artinya Abu Bakar ketat dalam mengurusi harta kaum muslimin, tidak mudah. Dan ini adalah tugas bagi khalifah-khalifah selanjutnya. Ini contoh bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mengurusi kaum muslimin benar-benar dia niatkan ibadah untuk mencari pahala dan boleh menggunakan harta kaum muslimin seperlunya, secukupnya sesuai dengan kebutuhannya. Dan jika berlebihan dia kembalikan. Karena harta negara adalah harta rakyat, maka tidak boleh seorang menggunakan seenaknya. Dalam fikih kalau seorang petugas negara kemudian mengambil harta berlebihan tidak sesuai dengan apa yang diberikan, maka dia disebut harta tersebut gulul. Gulul yaitu harta yang haram dan ini adalah dosa besar. Taib, ini di antara keteladanan Abu Bakar yaitu beliau sangat wara sehingga kalau ada harta yang berlebihan beliau kembalikan kepada milik kaum muslimin ya. Taib, di antara keteladanan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang sangat mudah bergaul ya, sangat mudah bergaul. Disebutkan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang ahli nasab dan beliau adalah pedagang kaya raya sehingga beliau sering berinteraksi dengan masyarakat, sering kesana kemari. Sehingga di antara manfaat beliau suka bergaul ini, ketika Nabi SAW masuk mendakwahi Abu Bakar dan Abu Bakar pun masuk Islam, maka Abu Bakar pun memikul beban dakwah bersama Nabi SAW dan beliau dengan dakwah beliau akhirnya 5 orang yang dijamin masuk surga masuk Islam dengan berkat Abu Bakar. Di antaranya siapa? Abdurrahman bin Auf di antaranya, Talha bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam ya. Kalau enggak salah Abu Ubaidah juga ya. Ada 5 orang, Utsman bin Affan di antaranya. Ini 5 orang di antara 10 al-mubasysyiruna bil jannah, al-'ashar al-mubasysyiruna bil jannah, 10 orang yang masuk surga. Di antaranya 5 orang berkat dakwah siapa? Abu Bakar. Jadi Utsman masuk Islam gara-gara siapa? Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf masuk Islam gara-gara siapa? Abu Bakar. Jadi seluruh pahala Utsman, Abdurrahman bin Auf, ya, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam semuanya lari kepada siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tidak lain di antara sebabnya beliau adalah orang yang mudah bergaul dan beliau orang senang ngobrol sama Abu Bakar karena beliau pakar nasab. Orang Arab punya perhatian terhadap nasab. Dan beliau sering berinteraksi. Makanya sebagaimana kita sebutkan tadi malam, orang-orang kenal Abu Bakar, di mana-mana dia pergi orang kenal. Sampai ketika beliau berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang tidak kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang bertanya kepada dia, "Wahai Abu Bakar, orang kenal. Ini siapa depanmu?" Sehingga Abu Bakar harus melakukan tauriyah dan dia berkata, "Hadza hadin ila tariq." Ini penunjuk jalan. Maksudnya penunjuk jalan menuju surga ya. Orang kenal Abu Bakar radhiyallahu anhu dan orang tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kepandaian seorang dalam bergaul, dalam berinteraksi digunakan untuk manfaat akhiratnya, di antaranya untuk mendakwahi, memberi masukan orang supaya mengenal sunnah. Manfaat itu kelebihan seorang mampu untuk bertutur kata, bergaul. Ada sebagian orang tidak bisa. Kalau suruh ngobrol bingung dia. A, I, U, E, O bingung dia untuk ngucapin apa, mulai pembicaraan enggak bisa. Diam. Kelebihan seorang diberi kemampuan untuk berinteraksi, ketika dia memiliki kelebihan tersebut gunakan untuk berdakwah, untuk maslahat di akhiratnya ya. Dan betapa banyak orang-orang diberi kelebihan tersebut di kantornya, di ruang tempat kerjanya, di masyarakatnya, sehingga dia mudah membawa banyak orang, memberi pengaruh dalam dakwah. Kemudian di antara keteladanan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya, beliau selalu membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tidak mendahulukan logika ya.
Karena kalau mendahulukan logika manusia dan akal manusia sering kurang. Pokoknya kalau ini dari Nabi pasti benar. Itu di antara kelebihan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebagaimana sudah kita singgung tadi ya. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW satu hari salat bersama para sahabat. Setelah salat Rasulullah SAW kemudian balik menghadap sahabat. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ya, menyampaikan satu hadis. Kata Rasulullah SAW, "Bainama rajulun yamshi bi baqarah idraqibaha." Suatu hari ada seorang berjalan dengan sapinya, kemudian dia naiki sapinya tersebut. Ketika dia naiki sapinya tersebut, maka sapinya protes. Sapinya bicara, "Inni lam ukhlaq li hadza wa innama khuliqtu lil harth." Wahai bos, aku diciptakan bukan untuk kau tunggangi, tapi aku diciptakan untuk bajak ya. Maka para sahabat yang hadir mengatakan, "Abaqaratun tatakallam?" Ya Rasul, apakah ada sapi bisa bicara? Kata Rasulullah SAW, "Fa inni uminu bidzalik." Sungguhnya aku beriman dengan hal ini. Wa Abu Bakar wa Umar. Dan Abu Bakar juga pasti beriman dengan hal ini dan Umar juga pasti beriman dengan hal ini. Wa laisa huma thamma. Kata sang perawi, sementara Abu Bakar dan Umar lagi tidak hadir. Sahabat sedang bertanya, Rasulullah bilang, kalau saya ngomong begini, Abu Bakar pasti apa? Beriman. Umar juga pasti beriman. Ya. Dan di antara sebab Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, ya, ketika kisah Isra Mi'raj, ini masih di mana? Masih di Mekah, sekitar 3 tahun sebelum berhijrah, yaitu sekitar tahun 10 kenabian, karena Rasulullah SAW di Mekah 13 tahun. Sekitar tahun 10 kenabian, maka terjadi peristiwa dahsyat Isra Mi'raj. Sebenarnya mengatakan ini tasliyah, hiburan dari Allah untuk Nabi SAW, karena Nabi sedang mengalami amal hazan, yaitu tahun kesedihan. Di tahun 10 tersebut, istri Nabi Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, dan pamannya Abu Talib juga meninggal dunia. Dan dua orang ini yang punya peran besar kepada Nabi dalam dakwah. Di rumah yang menenangkan Nabi siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Di luar yang menenangkan Nabi pamannya Abu Talib. Ternyata dua-duanya meninggal dalam tahun yang sama. Ketika Rasulullah SAW di puncak-puncak kesedihan, maka Allah angkat Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian Rasulullah SAW setelah pulang dari Mi'raj, Rasulullah SAW sampai di Mekah. Kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan seorang Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW cerita, ditanya, dari mana kau Muhammad? Saya dari sini. Kata orang Quraisy tersebut, tunggu dulu, jangan rubah ceritamu ya, saya mau panggil orang dulu. Karena mereka ingin mentertawakan Nabi SAW. Dan Nabi tidak berubah cerita. Datanglah orang Quraisy rame, kemudian Muhammad cerita lagi. Akhirnya selalu cerita, tadi malam saya pergi ke Masjid Al-Aqsa, kemudian langit ke-7 balik lagi. Maka sebagian mereka tepuk tangan, sebagian mereka begini, bengong ya. Saking anehnya zaman itu, artinya itu aneh ya. Di zaman tersebut belum ada mobil, belum ada sepeda motor, ontel juga mungkin belum ada ya, sepeda ontel. Tapi bagaimana Nabi mengabarkan dia pergi dari Mekah ke Baitul Maqdis 1000 kilo lebih ya. Kemudian langit ke-7 balik, pergi langit 7 balik, belum ada tidak sampai 1 malam. Suatu yang sangat-sangat tidak logis terutama di zaman tersebut. Akibatnya sebagian orang murtad disebutkan. Dan mereka pun memprovokasi Abu Bakar untuk murtad. Orang-orang pun datang ke Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, temanmu bilang dulu masih beres, sekarang malah bilang dia sebelum 1 malam sudah pergi Baitul Maqdis, balik ke Mekah tidak sampai 1 malam." Maka Abu Bakar mengatakan, "Aku telah membenarkan dia pada yang lebih besar daripada ini, yaitu aku benarkan dia dengan khabaris sama. Aku membenarkan bahwasanya dia telah mendapat kabar dari Tuhan, kapan saja mau siang malam dia sampaikan ada kabar dari Tuhan, aku benarkan." Artinya lebih parah daripada hanya sekedar pergi ke Baitul Maqdis. Maka semenjak saat itu Abu Bakar diberi gelar dengan apa? As-Siddiq. Dan ini sangat nampak ketika peristiwa Al-Hudaybiyah. Allah alam ketika peristiwa Al-Hudaybiyah, ketika Rasulullah SAW menyuruh untuk menandatangani perjanjian, menyetujui perjanjian yang diusulkan oleh Suhail bin Amr, ketika itu masih musyrik, yang poin-poin Hudaybiyah ada sekitar 5 atau 6. Di antara poin-poin tersebut ada seakan-akan merugikan kaum muslimin, Di antaranya, kalau ada orang Islam yang kabur dari Mekah menuju Madinah harus dikembalikan. Harus kembalikan ke Mekah, enggak boleh diterima. Ada mustad'afin, orang-orang yang lemah yang pingin
tidak bisa berhijrah. Kapan mereka dapat kesempatan untuk berhijrah kota Madinah, harus dikembalikan, tidak boleh dibiarkan. Dan sebaliknya kalau ada orang dari Madinah yang kabur menuju Mekah, harus dibiarkan, tidak boleh dikembalikan. Mau gabung dengan kaum musyrikin, maka dibiarkan. Dan ini sangat menyedihkan kaum muslimin. Ketika baru ditanda tangan, ternyata ada Abu Jandal, ya putranya Suhail bin Amr, baru lari dari kota Mekah, kemudian bawa belenggu, rupanya dia bisa kabur. Dia tahu ada kaum muslim dan dia ingin melemparkan dirinya kepada kaum muslimin untuk dibawa ke kota Madinah. Maka kemudian Suhail bin Amr mengatakan, ini kembalikan. Anaknya sendiri, kembalikan ke kota Mekah. Kata Nabi, ya Suhail, satu ini jangan, biar dia pulang sama kami. Kata Suhail, enggak ada. Kalau enggak ada tanda tangan. Suhail mengatakan, Abu Jandal berkata, wahai kaum muslimin, saya kabur jauh-jauh dari kota Mekah. Kalian kembalikan aku kembali kota Mekah. Mereka akan memfitnah diriku, aku akan memfitnah agamaku. Selamatkan aku. Kata Rasulullah SAW, wahai Abu Jandal, sabar, kembali. Kita sudah terlanjur apa? Tanda tangan. Ini diantara yang membuat para sahabat ngamuk. Sehingga mereka tidak setuju dengan perjanjian tersebut, ya. Hampir seluruhnya tidak setuju. Tidak disebutkan ada sahabat yang setuju ketika itu kecuali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Sampai saya lupa seorang sahabat mengatakan, ittahimu ra'yakum. Curigailah pendapat kalian. Sungguh kami ketika Yaum Abi Jandal, ketika peristiwa Abu Jandal itu peristiwa Hudaybiyah, ya, kami tidak setuju dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena menggunakan apa? Logika. Karena menggunakan logika. Di antara yang tidak setuju atau kurang setuju adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya para sahabat berharap Nabi rubah pendapat. Berharap Nabi rubah pendapat. Maka datanglah Umar bin Khattab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, alasna 'alal haqq wa hum 'alal batil?" Bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kesesatan? Alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar? Kalau kita berperang dengan mereka, kita mati, kita masuk surga. Kalau mereka mati, mampus masuk neraka. Kata Rasulullah, benar. Falima nu'tid daniyata fi dinina? Ngapain kita mengalah ya Rasulullah? Kita perang aja sama mereka. Enggak ada perjanjian-perjanjian, perang aja. Mati sudah selesai masuk surga. Mereka mati mampus. Kata Rasulullah sallallahu, "Inni Rasulullah, la walastu a'sih." Aku adalah utusan Allah dan aku tidak akan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar berkata, "Ya Rasulullah, bukankah engkau mengatakan kita akan tawaf? Bukan kita keluar?" Rasulullah mimpi bahwasanya mereka tawaf. Kemudian mereka keluar untuk umrah. Dan itu perkara yang menjengkelkan para sahabat karena sudah berjalan dari kota Madinah menuju Mekah 450 kilo dan sudah sampai pada Hudaybiyah. Hudaybiyah itu tinggal 20 kilo lagi sudah lihat Ka'bah. Jadi mereka sudah berjalan 420 kilo. Terus suruh pulang lagi. Ini jengkel kan? Terus ada tadi Abu Jandal yang harus dikembalikan. Akhirnya Rasulullah mengatakan, iya kita akan tawaf. Apakah aku berkata tahun ini? Kata Umar, enggak. Kita akan tawaf. Tapi nanti, bukan sekarang. Tahun depan. Akhirnya Abu Bakar, Umar pun beliau masih berharap Rasulullah SAW merubah pendapat. Akhirnya Umar pergi ke Abu Bakar dengan pertanyaan yang sama. Ya Umar, ya Abu Bakar, bukankah kita sekebenaran? Kata Abu Bakar, benar. Bukankah mereka sekebatilan? Kata Abu Bakar, benar. Bukan kalau kita mati kita masuk surga, kalau mereka mampus masuk neraka? Kata Abu Bakar, benar. Ya. Kenapa kita mengalah? Kata Abu Bakar dengan perkataan yang sama dengan Nabi, innahu Rasulullah, sungguhnya Muhammad utusan Allah. Dan dia tidak akan membangkang perintah Tuhannya. Jadi dari sekian kejadian tersebut, rata-rata sahabat tidak terima karena mereka menggunakan logika mereka. Maka timbullah istilah di kalangan para sahabat mengatakan, ittahimu ra'yakum. Curigailah akal kalian dalam mensikapi keputusan-keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami benar-benar ketika itu di zaman Abu Jandal kami tidak langsung menjalankan perintah Nabi. Dan Nabi sudah suruh, cukur rambut kalian, potong kambing, kita gagal umrah, kita balik. Sahabat tidak ada yang kerjain satu pun, tidak ada. Sampai Rasulullah SAW pun agak marah, kemudian beliau bertemu dengan istrinya Ummu Salamah radhiyallahu anha, baru Ummu Salamah memberi solusi, udah Anda keluar aja, tidak usah ngomong sama siapapun, cukur rambut, potong onta. Akhirnya Rasulullah SAW sudah cukur rambut, potong onta, semua sahabat segera melakukannya karena mereka tahu Rasulullah SAW tidak akan berubah pendapatnya karena Rasulullah sendiri sudah cukur apa? Rambutnya. Selama Rasulullah SAW belum cukur rambut, tunggu dulu, mungkin siapa tahu bisa perang. Sabar, suruh enggak. Jadi
Di situ nampak bagaimana sahabat menyadari bahwasanya ketika itu mereka menggunakan logika mereka. Nah, ini kita ngapain perjanjian seperti ini? Kita bakalan kalah, kita dirugikan, sudah capek, pergi jauh-jauh suruh pulang. Nanti kalau ada yang kabur dari Madinah harus dikembalikan. Tapi ternyata yang diputuskan oleh Nabi SAW itu yang lebih tepat, sehingga Allah menamakan perjanjian Hudaybiyah tersebut dengan Fathan Mubina. Inna fatahna laka Fathan Mubina. Sungguhnya kami telah memberikan kemenangan bagi engkau wahai Muhammad dengan kemenangan yang nyata, dan di balik perjanjian tersebut banyak sekali manfaatnya. Tapi intinya seorang kalau sudah datang hadis Nabi SAW maka hendaknya apa? Terima. Ya. Sampingkan akal. Akal kita enggak sampai, banyak hal yang akal kita enggak sampai. Kalau datang kabar dari Nabi SAW dan konsekuensi dia seorang Rasul, dia menyampaikan kabar dari langit, konsekuensinya kita benarkan kabar tersebut. Jangan mengedepankan logika sehingga kita tolak hadis Nabi SAW. Ya, kita tolak berita dari Nabi SAW. Ya, terkadang makanya Allah melarang. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Di antara tafsiran yaitu kalau sudah datang terima. Dan jangan dalam hati, coba kalau kadang-kadang dalam hati, coba kalau sunnahnya enggak begini, coba kalau begini boleh. Coba kalau semua alat musik haram kecuali piano misalnya. Maksudnya ada aja kadang-kadang dalam hati itu kayak tidak terima semuanya, tapi itu salah. Yakinlah itu apa? Salah ya. Ya. Karena apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya itu yang terbaik. Jadi seorang mengalahkan egonya, mengalahkan akalnya, ya, ketika sudah berhadapan dengan nas-nas Nabi SAW. Lihatlah betapa banyak penyimpangan akidah ketika seorang menggunakan apa? Logikanya. Logikanya belum tentu benar. Ketika dipaparkan dengan logika para ulama Ahlussunnah, logika mereka kalah. Tapi ketika itu mereka merasa terpukau dengan logika mereka, sehingga akhirnya mereka memalingkan makna-makna yang benar dari ayat-ayat tentang akidah. Dan akhirnya timbullah perpecahan, pertikaian di antara kaum muslimin. Kemudian di antara contoh ini juga berkaitan dengan tunduk kepada dalil adalah bagaimana sikap Abu Bakar mendahulukan dalil daripada perasaan, menundukkan dalil daripada perasaan. Kapan nampak ini? Ketika wafatnya Nabi SAW. Ketika Nabi SAW wafat, di antara yang tidak terima adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar marah, Umar ngapa? Kita Umar, siapa yang tidak tahu tentang hebatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Yang beliau sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Nabi SAW meninggal dunia, perasaan beliau tidak bisa menerima, ya. Beliau menyangka bahwa Rasulullah SAW hanya sementara dan akan bangkit kembali, dan tidak menerima Nabi meninggal dunia. Bahkan ketika beliau berbicara, tidak ada yang berani bantah. Semua takut. Semua takut. Dan Abu Bakar ketika Rasulullah SAW meninggal, dia masih di kampungnya. Dia datang terlambat. Maka beliau SAW datang, kemudian beliau mencium dahi Nabi SAW. Dia berkata, "Tibta hayyan wa mayyitan." Engkau baik ya Rasulullah ketika masih maupun sudah meninggal dunia. Kemudian dia pun datang menuju lokasi para sahabat dengan Umar, sementara Umar terus berbicara. Akhirnya Abu Bakar kemudian berbicara dengan menyampaikan ayat. Jadi beliau mendahulukan ayat daripada perasaan. Kata beliau bahwasanya Nabi SAW sudah meninggal karena Allah berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sungguhnya kau akan meninggal sebagaimana mereka juga akan meninggal. Beliau bacakan firman Allah, "Ma kana Muhammadun illa wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabatum ala aqabikum." Tidaklah Muhammad kecuali hanyalah seorang rasul, dan sebelumnya sudah banyak rasul-rasul yang lain. Bukankah rasul-rasul sebelumnya meninggal dunia? Ya juga Muhammad juga rasul seperti mereka. Umar berkata, seakan-akan saya baru pertama kali dengar ayat tersebut, maka beliau pun tersungkur jatuh di atas lutut beliau. Baru pertama kali mendengar ayat tersebut. Sehingga para sahabat semuanya mengulang-ulangi ayat tersebut untuk menekankan hati mereka bahwasanya benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabatum ala aqabikum. Mereka ulang ayat tersebut. Muhammad adalah seorang rasul sebagaimana rasul-rasul yang telah berlalu, dia akan
meninggal dunia. Tapi ketika itu para sahabat begitu cintanya kepada Nabi, perasaan mereka goyang ya. Dan Abu Bakar yang datang menguatkan bahwasanya dalil menunjukkan Rasulullah SAW akan apa? Meninggal dunia. Ini penting. Karena terkadang kita berhadapan dengan permasalahan, terkadang kita mendahulukan perasaan daripada apa? Dalil. Salah. Tetap dalil harus didahulukan daripada perasaan. Ya. Dan jangan sampai berfatwa dengan dalil. Sebenarnya orang masa begitu saja haram. Nah, itu kadang-kadang perasaan. Masa gitu aja haram. Ya udah. Masa gitu aja haram. Enggak apa-apa lah, begitu aja masa haram. Pakai perasaan kadang-kadang. Ya, ini bahaya fatwa dengan apa? Perasaan. Dan ini hati-hati, ini saya bukan perasaan sepele, ini perasaan penting. Banyak orang atau sebagian orang berfatwa, oh itu enggak boleh seperti ini, enggak boleh. Kita bilang enggak boleh, boleh itu hukum Allah. Enggak boleh kita melarang ini, melarang anu pakai perasaan. Misalnya orang misalnya pakai baju mahal misalnya. Kita perasaan enggak boleh pakai baju gitu, haram. Kita masa orang Islam pakai baju kayak kita antum ngomong begitu pakai dalil atau tidak atau pakai perasaan, hati-hati. Beda kalau kita bilang sebaiknya jangan, sebaiknya enggak pantas lah. Sebaiknya beda dengan bilang apa? Haram. Haram hukum syar'i. Enggak boleh kita bilang haram kemudian tidak pakai apa? Dalil, hanya pakai perasaan. Hati-hati, ini nampak dari sebagian dai seperti itu. Saya lihat ya sudahlah. Mereka niatnya baik tapi jangan sampai pada derajat bilang apa? Haram. Kalau bilang sebaiknya atau kurang pantas itu masih oke lah. Dulu para salaf dahulu mereka sering mengucapkan haram dengan makruh, sering. Imam Ahmad dalam beberapa fatwanya perkara yang bilang makruh. Kenapa dia bilang makruh? Karena sebenarnya mengatakan beliau tidak mendapati nas haram dalam permasalahan tersebut. Sehingga beliau untuk waraknya beliau mengatakan apa? Makruh, yaitu dibenci ya, karena takut mengatakan itu apa? Haram. Oleh karenanya ketika dalam kehidupan sehari-hari, ya, kalau memang boleh, kalau kita bilang, kalau memang haram kita bilang haram, tapi jangan kita mengharam-haramkan yang dibolehkan ya. Hati-hati ya. Waspada karena kita mungkin ingin yang terbaik, akhirnya kita pakai perasaan kemudian kita bilang apa hukumnya? Hukumnya haram ya. Lihatlah bagaimana ahli ibadah yang berfatwa dengan perasaannya ketika ada orang telah membunuh 99 orang. Ini berkata, wahai fulan, apakah saya masih bisa bertobat karena saya sudah membunuh 99 orang? Maka ahli ibadah ini karena enggak punya ilmu, dia bilang enggak bisa. Sudah 99 enggak bisa. Kalau mungkin 1, 2, 3 mungkin boleh. 99 enggak bisa. Akhirnya dibunuhlah 100. Enggak bisa, udah kau sekalian. Apa bedanya kalau tidak bisa, mending bunuh 100 bini 99, kau sekalian saya bunuh. Nah ini waspada ikhwan, hati-hati. Kadang-kadang kita ikhwan ini, lihat sebagian orang kita mungkin enggak pas dengan dia, mungkin dia, terus kita bilang haram. Tunggu dulu, bilang haram harus pakai apa? Dalil, jangan pakai perasaan. Demikian juga ketika bagaimana Abu Bakar mendahulukan dalil, bukan pakai perasaan. Ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, kemudian Fatimah datang menuntut hak waris. Dia menyangka dia punya hak waris. Dan Rasulullah SAW sangat sayang kepada kerabat Nabi SAW. Bahkan Abu Bakar sangat sayang kepada kerabat Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat dia berkata, la qarabatu Muhammadin SAW ahabbu an asil min qarabati. Atau kama qala Abu Bakar. Dia mengatakan, saya lebih suka menyambung silaturahmi dengan kerabat Nabi daripada kerabatku sendiri. Anda tahu bagaimana kedudukan Nabi SAW. Ketika datang Fatimah minta warisan, dan Abu Bakar tentunya enggak enak ini bagaimana putri Nabi, tinggal satu-satunya putri Nabi yang masih hidup, tapi beliau mendahulukan dia. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, nahnu ma'syarul anbiya lam nuras, ma taraknahu sadaqah, atau lam nuwaris. Kami para nabi tidak memberikan apa, meninggalkan apa? Warisan. Harta yang kami tinggalkan semuanya menjadi apa? Sedekah. Dan Abu Bakar tidak memberikan kepada Fatimah. Ya. Artinya beliau tetap mendahulukan dia daripada perasaan, padahal begitu sayang beliau kepada keluarga Rasulullah SAW. Kemudian di antara teladan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau adalah orang yang sangat jauh daripada ujub, dan beliau khawatir diri beliau terjerumus dalam dosa ya. Padahal dengan berbagai macam pujian yang Rasulullah SAW berikan kepada Abu Bakar. Yang beli gelar Abu Bakar As-Siddiq siapa? Rasulullah SAW. Dan Rasulullah puji Nabi Rasulullah puji Abu Bakar di hadapan Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW sedang naik di atas
Jabal Uhud, situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, maka irtajafa Uhud, gunung Uhud bergetar. Rasulullah SAW berkata, "Uskun ya Uhud, tenang kau Uhud. Fa inna ma'alaika nabiyyun, yang sedang di atas kamu ada nabi, wa siddiq dan as-siddiq." Siapa maksudnya apa? Abu Bakar, wa syahidan, yang mati syahid, Umar dan Utsman. Artinya Rasulullah kalau puji Abu Bakar depan Abu Bakar. Rasulullah SAW yang berkata di hadapan Abu Bakar, ya, "Mana fa'ani malun qad, mana fa'ali malu Abi Bakar." Tidak bermanfaat bagiku harta apapun seperti manfaatnya harta Abu Bakar kepadaku. Artinya harta Abu Bakar itu luar biasa, dikeluarkan di saat-saat genting. Di awal-awal dakwah, Abu Bakar sudah bersedekah di awal-awal dakwah. Makanya ketika Rasulullah SAW bela Abu Bakar, kata Rasulullah SAW, Inna Allah ba'athin ilaikum faqultum kadzabtum wa qala Abu Bakar sadaq. Ketika Allah mengutus aku di hadapan kalian, wahai para sahabatku, kalian semuanya mengatakan aku pendusta. Abu Bakar bilang jujur. Wa wasani bimalihi, dan dia membantuku dengan hartanya ketika kalian semua tidak membantuku. Jadi sudah pelopor sedekah sejak awal, dan Rasulullah memuji itu di depan Abu Bakar. Di antaranya Rasul mengatakan tidak ada harta yang bermanfaat kepadaku seperti hartanya Abu Bakar. Fabaka Abu Bakar, maka Abu Bakar pun menangis mendengar pujian tersebut. Kemudian beliau berkata dengan tawadhu'nya, "Ma'ana wa mali illa laka ya Rasulullah." Tidaklah diriku dan hartaku kecuali untuk Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun pujian beruntun yang muji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi di depan Abu Bakar memuji pujiannya. Ya, apalagi Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, ketika Rasulullah SAW menyebutkan 10 yang jadi masuk surga, orang pertama yang Nabi sebut siapa? Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar fil jannah. Tapi Abu Bakar tidak sombong. Makanya ketika Rasulullah SAW melarang untuk isbal, maka Abu Bakar pun datang kepada Nabi, ya, ya Rasulullah gimana? Saya kadang-kadang apa? Kadang-kadang melorot, ya. Kata Rasulullah, kau tidak melakukannya karena sombong, ya. Karena Rasulullah mengatakan, man jarra thawbu khuyala lam yunzirillahu yaumal qiyamah. Atau kamu kalau Nabi SAW, siapa yang menggeretkan celananya karena sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat kelak. Mendengar hadis ini Abu Bakar ketakutan karena terkadang sarungnya apa? Melorot. Karena dia kurus, yastarhi ayanan. Terkadang turun. Dan Abu Bakar tidak mengatakan, oh itu saya tidak termasuk karena dia tetap tanya sama Nabi, ya Rasulullah saya bagaimana ya Rasulullah? Baru Rasulullah bilang, kalau kau melakukannya bukan karena apa? Sombong. Artinya dia tidak ujub, tidak. Itulah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dipuji habis-habisan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun tetap tidak sombong dan bahkan takut dengan apa? Kesombongan. Takut termasuk orang-orang yang melakukannya karena kesombongan, ya. Tidak seperti sebagian kita, tidak ada yang muji diri sendiri. Tidak yang muji diri sendiri. Atau ada orang muji dia nukil di status Facebooknya, tuh orang muji saya. Subhanallah. Muji ininya lah, muji anunya lah, muji ibadahnya lah, muji macam-macam lah. Muji pengajiannya lah, muji macam-macam lah. Oleh karenanya seorang tidak berqudwah kepada Nabi, kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sudah dipuji habis-habisan oleh Nabi, dan beliau tidak sombong bahkan takut dengan kesombongannya. Kemudian di antara keteladanan Abu Bakar radhiyallahu anhu mudah memaafkan, ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, manusia biasa terkadang salah, ya. Dan dia punya sahabat yang sangat dekat, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terkadang terjadi perselisihan di antara mereka sampai angkat-angkatan suara, ya. Sampai Abu Bakar pernah berkata, "Ma aratta ila khilafi." Wahai Umar, kau ini tidak ingin kecuali yang ingin nyelisih saya terus. Ketika datang utusan dari Bani Tamim, kemudian siapa yang dijadikan amir, maka Umar punya ide, Abu Bakar punya ide. Ketika Abu Bakar bilang, sampai suara mereka terangkat. Di antaranya perkataan Abu Bakar, "Ma aratta ila khilafi." Kau ini ingin nyelisih saya aja, wahai Abu Bakar, Umar. Dan mereka pernah berselisih sebelumnya, seperti dalam hadis yang panjang, ya. Ketika Abu Bakar dan Umar sedang ada diskusi, fa'aqdaba Abu Bakrin Umar. Abu Bakar membuat Umar marah. Jadi namanya kawan, kadang-kadang omongan tersinggung. Akhirnya Umar pun marah. Fansarafa anhu Umar mughdaban. Akhirnya ketika Umar marah, dia pergi ninggalin Abu Bakar. Diskusi-diskusi, Umar marah, entah diskusinya apa. Umar marah, kemudian Umar pergi meninggalkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu.
Maka Abu Bakar pun subhanallah dia mengejar Umar, minta maaf. Fa'atba'ahu Abu Bakar yas'aluhu an yastaghfir lahu. Falam yaf'al hatta aghlaqa babahu fi wajhihi. Umar marah, Umar tutup pintu depan Abu Bakar, subhanallah. Ya Umar, maafin, enggak, trek. Masuk. Akhirnya Abu Bakar pun datang, tempat curhat siapa lagi? Rasulullah SAW. Maka dia, karena sedih, berselisih dengan apa? Teman dekatnya. Sedih, kalau teman jauh mungkin enggak ada masalah, teman dekat. Maka Abu Bakar pun datang ke Rasulullah SAW. Kata Abu Darda, wa nahnu indahu, kami para sahabat sedang di sisi Nabi SAW. Maka ketika Abu Bakar datang, ya, Rasulullah berkata, amma sahibukum hadha faqad ghamar, bahwasanya kawan kalian ini mendahului perbuatan baik, mendahului dalam berbuat baik. Maka setelah itu Umar yang menyesal, wa nadima Umar ala ma kana minhu, dia menyesal. Kemudian dia pun datang menuju rumah Abu Bakar, ternyata Abu Bakar tidak ada. Dia ingin minta maaf, Abu Bakar tidak ada. Kemudian dia pun datang menuju Nabi SAW. Ya, maka Rasulullah SAW marah ketika melihat Umar. Kenapa marah melihat Umar? Karena Umar tidak mau memaafkan siapa? Abu Bakar. Sampai Rasulullah berkata, yaghfirullahu laka ya Abu Bakrin. Yaghfirullahu laka ya Abu Bakrin. Ketika Abu Bakar cerita, ya Rasulullah, saya tadi ada masalah dengan Umar, saya bikin dia marah, saya minta maaf, dia tidak terima. Kata Rasulullah, yaghfirullahu laka, Allah ampuni engkau. Umar enggak mau ampuni, enggak ada masalah, gampangnya demikian. Umar enggak mau maafin, enggak ada masalah. Allah ampuni kamu. Sampai Rasulullah berulang. Rasulullah mengatakan, menegaskan. Tapi Abu Bakar sedih. Ketika Umar datang, Rasulullah SAW pun marah. Ketika itu Abu Bakar sadar bahwasanya Rasulullah SAW marah sama Umar, maka Abu Bakar pun minta agar Rasulullah reda sama Umar. Artinya dia membela Umar. Dia mengatakannya, Rasulullah, la ana kuntu azlam. Ya Rasulullah, saya yang menzalimi Umar, saya yang buat dia marah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap aja marah sama siapa? Umar. Ya. Artinya dia bukannya, rasain lo, masalah. Tapi dia malah apa? Ingin agar Rasulullah apa? Tapi Rasulullah bukan apa? Rasulullah ingin kasih pelajaran siapa Abu Bakar. Bagi Rasulullah, Umar adalah teman terbaik bagi beliau, sebagaimana Abu Bakar teman terbaik. Tapi ketika ada perbandingan, Abu Bakar jauh lebih hebat daripada siapa? Umar. Dan mereka harus tahu kedudukan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka Rasulullah berkata, ya, Allah yang tadi saya sampaikan, Allah mengutusku, kalian semua bilang dusta. Abu Bakar mengatakan apa? Benar. Dan ketika kalian tidak ada yang bantu aku, dia yang bantu aku dengan hartanya. Rasulullah mengatakan, hal antum tariku li sahibi? Bisakah kalian meninggalkan temanku, jangan ganggu dia karena aku? Fama udhiya ba'da dzalik, tidak ada yang lagi berani korek-korek Abu Bakar setelah itu. Karena dibela oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi intinya Abu Bakar langsung membela, bukan maafkan Umar, bahkan membela siapa? Umar. Agar Rasulullah SAW tidak marah sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia maafkan Umar. Sebagaimana juga kisah yang masyhur tentang Mistah, ketika kisah hadisatul ifk, ketika Aisyah dituduh berzina oleh Mistah, padahal Mistah adalah kerabat Umar, kalau tidak salah sepupunya atau anak bibinya, intinya kerabat dekat kerabat dekat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan dia miskin, dan Abu Bakar senantiasa memberi nafkah kepada dia karena dia miskin. Tiba-tiba dia menuduh putri Abu Bakar berzina. Sempat Abu Bakar pun marah. Ketika turun ayat membela Aisyah, dia mengatakan, sudah, saya tidak akan beri nafkah lagi kepada Mistah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Hendaknya janganlah seorang diberi kelapangan harta dan memiliki kemuliaan, ya, untuk bersumpah tidak memberikan nafkah kepada karib kerabat, ya. Apakah kalian suka jika diampuni oleh Allah? Akhirnya Abu Bakar pun mengatakan, aku ingin diampuni oleh Allah, maka dia pun maafkan kerabatnya tersebut. Taib. Ini mungkin sedikit yang saya sampaikan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.